Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Audi Della Rosa Stinjak, NPM 200910061 dari kelas B, mata kuliah Pendidikan IPA kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD. Halo, kembali lagi bersama saya. Di video pembelajaran kali ini, yang menjadi subpokok pembahasan kita adalah ragam metode mengajar di kelas tinggi. Dengan topik pembelajaran kita, yang pertama, 6 butir penting bagi guru. Yang kedua, perilaku pencapaian pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, penerapan model atau metode pembelajaran. Dan yang keempat adalah upaya peningkatan keberhasilan pengelolaan kelas. Baiklah, di sini kita akan membahas topik pembelajaran yang pertama, yaitu 6 butir penting bagi guru. Pendidik atau satuan kependidikan ataupun sekolah juga harus menentukan pencapaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar saja, tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan untuk penilaian terhadap dirinya sendiri maupun bagi temannya. Sebagai sarana untuk pelatih melakukan penilaian, pembelajaran konsep penilaian ini meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pengembangan penilaian yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Inilah 6 butir yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik, yaitu yang pertama, guru mampu menjelaskan fungsi penilaian. Yang kedua adalah guru mampu mengimplementasikan penilaian pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga adalah guru mampu mengembangkan penilaian terhadap peserta didik. Yang keempat, kinerja dan kompetensi guru memberikan tentang pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Yang kelima, penilaian atau evaluasi kinerja dapat dijadikan sebagai kriteria untuk program seleksi dan pengembangan. Dan yang keenam adalah kompetensi untuk memenuhi dan mengukur umpan balik terhadap pekerjaan para siswa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik pembelajaran yang kedua, yaitu perilaku pencapaian pembelajaran yang efektif. Belajar bagi para siswa merupakan sebuah kewajiban sebagaimana perikatnya sebagai pelajar. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan atau mencapai peningkatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kita lakukan dalam peningkatan pencapaian yang efektif, yaitu dengan membangun suasana belajar yang nyaman. Cara ini bisa membuat mood belajar dari siswa kita akan muncul dan belajar sambil mendengarkan musik, baik di tempat-tempat yang nyaman seperti di taman maupun ruangan yang baik. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga adalah belajar bersama. Suasana belajar berkelompok yang cukup santai akan menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diajarkan oleh pendidik. Siswa akan lebih aktif dalam belajar. Yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima adalah belajar dengan praktek. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Ini bisa juga membuat peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar. Yang keenam adalah belajar dengan rutin tapi jangan lama. Dengan belajar rutin, peserta didik akan semakin mudah untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama.
Yang ketujuh adalah mengerti bukan menghafal. Selanjutnya kita akan membahas topik pembelajaran yang ketiga, yaitu penerapan model pembelajaran atau metode pembelajaran. Contoh penerapan metode pembelajaran yang saya pilih adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperangkap barang, kejadian, aturan, dan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Saat melaksanakan demonstrasi dalam ilmu pengetahuan alam, biasanya guru sendiri yang selalu melakukannya, tetapi alangkah baiknya siswa ikut terlibat. Agar supaya di waktu melakukan demonstrasi ini, sebaiknya guru sebelumnya melakukan sendiri terlebih dahulu sehingga jalannya demonstrasi lebih lancar dan menghemat waktu. Pelaksanaan demonstrasi harus dapat dilihat oleh seluruh siswa. Dalam demonstrasi, hasil yang akan terjadi harus ada sampai pada murid, sehingga murid tidak merumuskan masalah, berspekulasi, dan menarik kesimpulannya sendiri. Kelemahan dari metode demonstrasi ini adalah tidak semua murid dapat ikut aktif. Mungkin hanya sebagian kecil murid saja yang dapat mencobanya. Bila waktu yang tersedia terbatas, sehingga demonstrasi ini dilakukan dengan tergesa-gesa. Begitu juga bila alat yang guru gunakan di tempatnya kurang terlebih oleh seluruh murid atau alat terlalu kecil. Contoh metode demonstrasi yaitu dengan guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses, misalnya membakar logam hingga memuai, sehingga seluruh siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, mungkin meraba, dan merasakan proses yang terjadi dalam demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Dan biasanya juga bahwa air yang menjadi temperatur 100 derajat Celcius atau bahwa pada dasar bunga akan ditemukan bakal buah. Bisa juga dengan demonstrasi, hasil yang akan terjadi harus murid sampaikan sehingga murid tidak merumuskan masalah dan tidak menarik kesimpulan berdasarkan apa yang dilihat sendiri. Pembahasan topik yang terakhir adalah upaya peningkatan keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka peserta didik juga akan mendapat tingkat pemahaman yang baik juga. Berikut ini panduan mengenai pengelolaan kelas bagi seorang pengajar atau pendidik. Yang pertama, penataan ruangan kelas. Penataan ruangan kelas bertumpu pada penataan tempat duduk siswa dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan memudahkan siswa untuk menata meja dan kursi, agar dimanapun siswa duduk mereka tetap bisa memperlihatkan guru dalam mengajar. Yang kedua adalah mengantisipasi kondisi kelas. Seorang pengajar harus menetapkan suatu aturan bahwa setiap guru yang masuk ke dalam kelas dan hendak mengajar, siswa harus langsung memberikan salam. Saat siswa memberikan salam, mereka harus melakukan dengan sopan. Hal ini akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Yang ketiga adalah menetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi. Sesuai dengan aturan yang telah disepakati, alangkah lebih baik bila aturan dibuat bersama siswa sejak awal dalam memulai pembelajaran.
saat membuat sesuatu aturan dan metode pemberian konsekuensi, kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama, sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensinya, mereka bisa menerimanya dengan baik. Yang keempat adalah pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita ajarkan. Ada banyak sebab mengapa siswa tidak fokus pada pelajaran, bisa karena mengantuk, bosan, capek, dan sebab lainnya. Sebagai pendidik, kita harus memiliki banyak cara agar siswa tetap fokus memperhatikan saat kita mengajar. Beberapa cara bisa kita praktikkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, dengan cara menunjuk siswa terutama yang terlebih kurang fokus dalam belajar. Yang kelima adalah serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil menggiring siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi. Dan begitu juga dengan seterusnya. Kalau serius selalu, siswa akan mengantuk ataupun bosan mengikuti dalam pembelajaran. Makanya, kita perlu juga dalam pembelajaran diselang-selingi dengan humor dan intermezzo sebagai penyegaran bagi siswa. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk serius dan memperhatikan dan mengikuti pelajaran, namun tidak ada salahnya juga bila kita mengajak siswa untuk tertawa. Hal ini bersifat memberikan kepada siswa berupa cerita, ekspresi wajah, bernyanyi lagu lelucon, dan hal-hal yang membuat siswa menarik dalam belajar. Yang keenam, bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita harus menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk, sedih, dan keadaan hati yang tidak baik lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat. Sebagai pendidik, kita perlu belajar mengelola emosi. Keterampilan pendidik dalam mengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Yang ketujuh adalah posisi berdiri ketika mengajar. Ketika mengajar, kita sebagai pendidik perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Jangan itu saja siswa yang menjadi pusat perhatian dari seorang guru. Selain itu, guru juga jangan terlalu sering membelakangi siswa karena menulis di papan tulis. Sebaiknya guru menulis dengan posisi menyamping sehingga siswa dapat terpantau dengan baik. Demikianlah hasil pemaparan yang dapat saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.